Nur Ali yang merupakan teman beliau, ya, di mana kota Bekasi atau daerah Bekasi dimuliakan. Di utara ada Kiai Nur Ali, di selatan ada Kiai Maimun. Yang mana ketika wafat pun Kiai Nur Ali yang mengimami sholat jenazah beliau, sebagaimana saya baca tadi dalam manaqib. Ya. Tadi setelah saya baca manaqib beliau, alhamdulillah di internet ada. Yang kita rasakan, yang saya pribadi rasakan, kita merasa kecil di hadapan mereka. Ketika kita membaca biografi mereka yang mulia, merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya, bahkan tidak sampai seujung kuku daripada kemuliaan mereka, kebesaran mereka, jasa mereka, kesungguhan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang shadiqina Allah, yang jujur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiqina Allah. Saking mulianya orang-orang yang shadiq sama Allah, kita disuruh berteman dengan mereka. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah katakan juga, kunu ma'as-shadiqin, takun minas-shadiqin. Hendaklah kalian berteman, bergaul dengan orang-orang shadiqin, kalian kelak akan menjadi juga orang yang shadiq. Siapa para shadiqin? Para auliya Allah, para shalihin. Tadi saya baca bagaimana biografi beliau, yang beliau lahir kurang lebih 111 atau 12 tahun yang lalu, ya. Tepatnya tahun 1912 Masehi atau 1330 Hijriah. Wafat tahun 1975. Dari semua aspek kehidupan beliau bisa kita jadikan sebagai pelajaran, bisa kita jadikan uswatun hasanah. Bagaimana beliau lahir, dididik oleh ayahnya yang seorang ulama, diberikan dasar-dasar ilmu agama yang mungkin kita di sini lalai untuk mempraktikkan hal tersebut, mendidik anak-anak kita. Di mana tidak mesti menjadi kiai dalam mendidik anak istri kita. Kita bisa menegakkan ibadah, menegakkan sunnah Nabi sedikit banyak, itu sudah merupakan tarbiyah. Siapa di antara kita yang sholat jamaah bersama anak istrinya di rumah? Ya, kita tidak katakan 5 waktu di rumah, pasti kita laki-laki juga harus di masjid juga. Tapi kita paham, kita sadar bahwa di rumah juga perlu bimbingan kita, perlu keimaman kita. Siapa di antara kita yang biasa membaca umpamanya Yasin, Tabarak, Waqi'ah bersama istri anak, atau mengajarkan dan membaca bacaan ratib? Insyaallah masyarakat sini kenal yang namanya ratib, ya Ustaz. Baik itu ratibul haddad atau ratibul atas. Bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mudah, yang merupakan ringkasan bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi Muhammad, disusun oleh 2 ulama besar, Al-Habib Abdullah Haddad dan guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang kalau kita baca, insya Allah rumah kita turun rahmat Allah. Hadir para malaikat-malaikat yang mulia di rumah kita, sehingga anak itu terkena pancaran cahaya-cahaya zikir, cahaya Al-Quran, cahaya para malaikat yang mulia yang datang ke rumah-rumah kita. Begitu juga ketika beliau setelah mempelajari dasar-dasar ilmu agama, tidak lupa sekolah rakyat, dasar-dasar ilmu umum. Beliau belajar ke pesantren Pleret, Mamak Sempur di Purwakarta, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh yang kalau kita baca manaqib beliau jarang keluar dari pesantren, sibuk dengan belajar, menghafal dan muthala'ah. Kalaulah bukan disuruh oleh kiai Mamak Sempur, baik itu untuk bercocok tanam, ya, karena pesantren-pesantren dulu umumnya punya sawah, dari situ mereka makan, atau hal-hal yang lain. Artinya apa?
beliau fokus tekun untuk belajar. Ini penyakitnya kita ketika kita nyantren, termasuk saya, ya mungkin santri-santri sebagian juga ada yang sama. Kita banyak bercanda, banyak ngobrol, membuang-buang waktu. Ya. Tapi kalau kita yang sudah usia ini, yang sudah pernah nyantren kemudian ya jadi ustadz atau bagaimana, ya atau tidak jadi ustadz, kita lihat teman-teman kita yang dulu ketika nyantren fokus, tidak banyak membuang-buang waktu, itu banyak yang jadi. Ya, bukan berarti nggak boleh bergaul, bercanda atau bermain, hiburan sebagai santri itu wajar. Tapi kadang-kadang kita yang dosisnya kebanyakan, sehingga tujuan utamanya jadi di nomor 2 kan, belajarnya menghafal mutola'ah. Ini Mama Sempur, Masya Allah, entah berapa tahun beliau belajar di sana, kemudian belajar terus, rasa atasnya, rasa haus ilmunya, belajar ke negeri Makkah Al-Mukarramah. Ya, dulu kota Makkah ini, kota Makkah Madinah ini kumpulnya ulama-ulama besar dari seluruh dunia Islam. Yang dari Mesir, yang dari Suriah, yang dari Irak, yang dari Maroko, yang dari Jawa pun ulama-ulama besar mengajar, baik di Masjidil Haram yang luas halaqah-halaqahnya, ataupun di madrasah-madrasah di kota Makkah. Dulu sebelum dikuasai Wahabi ini ulama-ulama 4 mazhab di sana. Mudah-mudahan Allah kembalikan kota Makkah diisi, diajari oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar di antara guru-gurunya Syekh Ali Al-Maliki dan banyak lagi ulama-ulama besar di sana. Pulang setelah menimba ilmu dari tanah yang paling mulia, tanah Makkah Al-Mukarramah yang penuh barakah. Ya, ulama katakan bukan hanya hadis menyebutkan bahwa sholat di Masjidil Haram nilainya atau sah lebih afdal daripada 100.000, nilainya dilipat ganda. Semua amal kebaikan dilipat gandakan 100.000 kali. Zikirnya, sedekahnya, nilai di kota Makkah dan Haram seperti 100.000 di kota lain. Menuntut ilmunya Mama Cibogo juga insya Allah. Jadi barakah yang luar biasa. Ya, kalau ilmu yang barakah itu yazidu wa yanmu, bertambah. Manfaatnya banyak yang mengambil. Pulang ke negeri Indonesia pun tidak merasa cukup dengan ilmunya. Ini rasa haus, rasa tamak terhadap ilmu. Beliau belajar lagi kemana? Ke Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di Trubus. Udah alim, belajar di Pleret, belajar di Makkah, ya, belajar Kiai Hasyim, diakui sebagai murid yang istimewa, dicintai, diridhoi. Kiai Hasyim Asy'ari ini seorang muhaddits, pakar hadis, yang mungkin jarang diangkat nama muhadditsnya itu. Tapi kalau kita baca catatan-catatan sejarah, beliau ini pakar hadis, bukan sekedar ahli fikih atau ahli nahwu. Selain juga beliau adalah wali Allah dan mujahid fi sabilillah. Tidak cukup dengan belajar pada Kiai Hasyim, menyambung lagi ke pesantren Jampes, ke Tremas dan lain sebagainya. Tidak cukup lagi beliau belajar mengkhususkan ilmu falak kepada seorang ulama besar, Kiai Haji Mansur di Jembatan 5 di Jakarta. Kira-kira berapa tahun itu masa pelajaran ilmu? Mungkin 20-30 tahun atau berapa? Ya, ini Rasulullah sabdakan manhuman. Ya, 2 orang yang kemaruk yang gak bakal puas. Apa? Manhum ilmu, orang yang kemaruk terhadap ilmu. Yang kedua adalah orang yang kemaruk manhum terhadap harta. Kalau yang harta sudah jelas tercela. Tapi yang ilmu ini luar biasa. Ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi Kiai Haji Jamaluddin katakan, ya, menukil perkataan ulama terdahulu, kalau kalian ingin meniru orang-orang ulama, jangan lihat ujung usianya, bagaimana kedudukan, tapi di bidayahnya ketika masa-masa menempuhnya,
masa-masa pencariannya itu yang kita ya. Siapa di antara kita yang belajar ilmu bagi santri khusus yang 10 tahun aja? Mungkin jarang, ada yang 4 tahun, 6 tahun berhenti, ada yang baru setahun, ada yang berapa bulan udah berhenti. Ya, mentalnya nggak kuat. Ya, cobaannya hidup makan serba susah, jauh dari orang tua, nggak boleh nonton TV, nggak boleh merokok dan sebagainya, nggak boleh pegang HP. Ya, nggak salah entah. Ini memang cobaannya. Itu kalau yang tekun sabar, dia rela mengorbankan waktu umurnya untuk ilmu Rasulullah SAW, maka beruntunglah. Ya, ini dikatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Bukan hanya harta, waktu juga diinfakkan. Kalau kita menghabiskan waktu nonton olahraga atau ngobrol atau nongkrong atau apapun juga, itu bukan infak. Itu membuang-buang waktu. Kita tidak katakan itu haram, tergantung apa yang dikerjakan. Tapi ketika di jalan Allah, itu namanya infak. Ya, itu namanya kita sedekah orang miskin, itu bukan menghabiskan uang, itu infak di jalan Allah. Kita menghabiskan waktu kita belajar di pesantren atau hadir majelis ilmu, atau sekarang kita menghadiri ada infak. Berapa? 2 jam, 3 jam, 1 tahun, 10 tahun. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu, Allah akan ganti. Ya, maka kita lihat banyak ulama-ulama yang ketika belajar 40 tahun, 30 tahun, Masya Allah, Allah berkahi umurnya. Baik itu berkah, Allah ganti umurnya jadi panjang itu. Ada yang umur 90 tahun, 100 tahun, ada dengan keadaan sehat. Ada juga yang mungkin normal 60, 70 tahun, tapi setelah masa-masa pelajarannya itu hidupnya ini barakah. 20-30 tahun masa dia memberi, masa dia mengajar, masa dia berjuang, itu seolah-olah ratusan tahun bagi orang lain untuk bisa berbuat seperti itu. Kita lihat bagaimana Mama Cibogo ya bilangnya. Cibogo apa Cibogo? Cibogo. Masya Allah. Belajarnya berapa tahun? Mengajarnya berapa tahun? Jihadnya juga ada andil. Bekerjanya mencari nafkah, walaupun para kiai itu sibuk mengajar, tapi dikatakan juga beliau mencari nafkah. Masya Allah. Atau umumnya yang luar biasa. Yang dulu umumnya para kiai-kiai di Indonesia, mereka itu umumnya kalau nggak bercocok tanam, dia dagang. Kenapa? Supaya mereka tidak mengharap kepada pemberian Allah. Bukan berarti mereka nolak, ya, namanya rezeki dari Allah. Kalau tidak diharap-harap, tidak diminta-minta, itu adalah dari Allah, tidak patut kita tolak. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, madhabuna, madhab kami, la nas'al wa la narud. Kami ini tidak pernah minta, tapi kami juga tidak menolak. Kenapa? Ini dari Allah, Allah kirim kepada kita. Nolak itu berarti nolak rezeki dari Allah. Selama hati tidak mengharap. Jadi Masya Allah, berkahnya hidup Mama Cibogo ini luar biasa, mencetak murid mencetak murid. Ya, Masya Allah, tadi dikatakan Masya Allah, Mama dia mempunyai 40 anak. Siapa di antara kita yang punya anak 40? Dan insya Allah semua adalah dalam didikan beliau, dari ilmunya, akhlaknya, ibadahnya. Ya, saya baru kenal satu sama cucu beliau dari Kiai Faiz. Ya, mudah-mudahan semuanya adalah orang-orang yang menjadi pewaris dari sir abah. Dan murid-muridnya juga insya Allah mewarisi dari keberkahan, baik ilmunya, asrarnya, cahayanya, ya, manfaat daripada almarhum sahibul hal. Makanya penting sekali kita merayakan hal-hal ini untuk mengingatkan kita ini lupa, disibukkan dengan yang di depan mata, bukan hanya mata biasa, tapi lewat HP yang di dunia lain kita sibuk. Tapi dengan acara-acara haul, dengan acara managibah, dengan acara maulid, kita dikembalikan, diingatkan kembali. Fadzakir in nafa'atir dzikra. Ya,
Dan ini Masya Allah, ya saya ingat ada satu ulama menceritakan manaqib Al-Imam Syekh Ali Khawas kalau tidak salah. Ketika beliau Syekh Ali Khawas ini wafat, salah seorang muridnya tergerak untuk membuat haul. Ketika malam mau diadakan haulnya besoknya, malamnya si sahibul yang membuat haul ini bermimpi, gurunya datang lewat mimpi sambil marah-marah, tapi bukan marah apa ya, marah ini istilahnya kita dapat ilmu. Syekh Ali mengatakan apa? Dia bilang, ya Allah, gara-gara kamu nih saya ini jadi begini. Kenapa? Biasanya kita para aulia di alam barzah ini sering berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kumpul dengan para aulia, berkumpul dengan Rasulullah SAW dengan kehidupan kenikmatan yang berbeda dengan kehidupan sekarang. Ar-Rahmatul Muhda, rahmat yang Allah hadiahkan kepada manusia itu Nabi Muhammad. Bagaimana nikmatnya? Rezeki yang dibagi oleh Rasulullah berupa cahaya, berupa ma'rifah, berupa ilmu hakikah yang diberikan kepada para aulia, para pewaris. Bukan hanya di dunia mereka dapat, di alam barzah lebih-lebih lagi. Tapi gara-gara kamu bikin haul, saya didawuhkan oleh Rasulullah, dikatakan kamu dengan hadir dulu sekarang, kamu hadir ke tempat diadakan haulnya kamu oleh murid kamu. Catat semua orang-orang yang hadir haul, nanti hari kiamat kamu bawa mereka ke surga. Kasih syaitan. Si Syalid marahin muridnya, gara-gara kamu saya nggak hadir bersama Rasulullah hari ini, ya. Tapi di situ kita dapat ilmu bahwa para aulia ini hadir. Ya, ini Syekh Wali bin Auliaillah, Syekh Maimun ya, Mama Ma'mun Nawawi juga kita yakin wali Allah. Ya, ada orang-orang yang ketika meninggal pindah ke alam barzah, derajat di situ justru terangkat lebih tinggi lagi. Dan itu umumnya para aulia ketika berpindah ke alam barzah, pemberian-pemberian Allah dan derajat yang Allah limpahkan kepada mereka lebih-lebih lagi. Insya Allah kita dapatkan cahaya dan keberkahan beliau. Ya, dan insya Allah juga kita baca maulid, kita baca manaqib tadi ini, insya Allah bukan hanya beliau yang hadir, tapi arwah para guru-guru beliau, para teman-teman beliau, dan insya Allah kita mengharap hadirnya roh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena mereka ini rantai, ikatan rantai yang terhubung, satu rantai demi satu rantai. Mama Maimun bersambung rantai dengan para ulama, para aulia, bukan satu, guru-guru beliau banyak. Bersambung lagi guru para aulia sama dengan guru-gurunya sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah. Ketika satu rantai tergerak, bergerak semua rantai semuanya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini diibaratkan seperti Subhah. Ya, tasbih ini ada pokoknya satu ini, Subhah. Para aulia, para ulama pewaris itu seperti butiran-butiran tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau cinta kepada sahibul haul atau orang-orang ulama as-salihin, kita beruntung bersambung dengan mereka, bersambung dengan guru-guru mereka, bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga Mama, Masya Allah, tidak cukup mengajar kepada santrinya, mengajar juga kepada masyarakatnya. Ya, sebagian asatidz, sebagian pesantren kadang-kadang hanya mengajar murid, masyarakat lingkungannya tidak diajar. Kita tidak salahkan hal tersebut. Tapi yang lebih sempurna ketika dia bisa membina murid langsung, santrinya, juga lingkungan sekitarnya pun mendapatkan ilmu keberkahan beliau. Masya Allah. Ya, sahibul haul membuat pengajian umum juga buat masyarakat. Dan mudah-mudahan bersambung kepada anak cucunya juga, ya, pengajian umum bagi masyarakat sekitar. Tidak cukup itu, beliau mengarang dari ilmu yang beliau dapati, pelajari banyak, beliau salurkan, beliau tuangkan dalam bentuk karangan-karangan yang tadi kalau tidak salah lebih daripada 60 karangan beliau. Masya Allah.
Maka mau dibilang apa? Ya, ini nama pesantren Al-Baqiyatus Shalihat betul-betul terwujudkan kepada sosok sahibul wafat, tapi al-baqiyat yang tersisa dari peninggalan beliau kekal, langgeng, nyambung sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita malam Jumat, hari Jumat dianjurkan, disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Nanti pada ayat ke-46 itu kita sampai bertemu dengan ayat wal al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu, harta dunia, wal banun, dan anak-anak itu adalah hanya perhiasan dunia. Kata Imam Sya'rawi, zina itu perhiasan berarti ma min daruriyatil hayat, bukan kehidupan kebutuhan dunia yang harus mau nggak mau kita. Ya kita makan hanya daruri. Kita punya rumah walaupun sedikit kecil itu daruri. Kita butuh pakai daruri. Tapi harta dan anak ini dikatakan hanya zina, perhiasan saja. Berapa banyak orang-orang yang kawin berharap punya anak tapi nggak dapat. Kenapa? Ini pemberian dari Allah. Orang yang dikasih belum tentu anaknya itu manfaat buat dia. Berapa banyak orang punya anak justru bapaknya sengsara dengan anak-anak. Berapa banyak orang dikasih harta benda yang banyak, hartanya justru menyengsarakannya. Ya, kalau zaman sekarang udah kita nggak usah bukti lagi. Contohnya mana? Kita tinggal lihat televisi atau berita. Oh ini jenderal, yang ini masuk penjara, yang ini sampai berbuat begini-begini ya. Contohnya banyak, hartanya banyak. Ya. Tapi Allah katakan wal baqiyatus shalihat. Al-baqiyah yang langgeng, yang salihah itu khairun, lebih baik. Buat siapa? Di sisi Allah. Bukan di sisi kita, di sisi fulan atau pejabat. Indah. Puncaknya kebaikan adalah yang baik menurut Allah dan disiapkan oleh Allah bagi orang yang menyiapkan al-baqiyatus shalihat wa khairun amala, dan yang paling baik untuk kita amalkan, kita cita-citakan, yang kita harapkan, yang kita tanam, kita titipkan kepada Allah. Ini sebagian ulama menafsirkan al-baqiyatus shalihat adalah salat 5 waktu. Ada lagi yang menafsirkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam riwayat wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ada hadisnya. Rasulullah sabdakan dalam hadis, istaghfiru minal baqiyatus shalihat, perbanyaklah daripada baqiyatus shalihat. Apa itu ya Rasulullah? Ya al-mi'ah, agama. Apa yang maksudnya Rasulullah? Rasulullah sabdakan at-takbir, wat-tahlil, wat-tahmid, wat-tasbih. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya mufassirin seperti Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah menafsirkan al-baqiyatus shalihat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Anjurin supaya banyak. Lantas anak dan harta kita gimana? Ya tergantung kita menjadikannya gimana, mencarinya dan mengelolanya, membinanya bagaimana. Kalau orang-orang salihin seperti Mama Sahibul Haud punya anak 40, masa nggak dididik sama beliau menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang berilmu, minimal ahli ibadah, orang saleh. Dan memang pantas orang-orang salihin itu kalau punya anak banyak, punya istri banyak, pantas. Kenapa? Ini bibit unggul. Jangan dijelekkan, jangan diomong, wah banyak istri, banyak kawin. Justru masyarakat membutuhkan bibit unggul ini supaya banyak yang mencetak. Kenapa? Maafin ada fitnah. Biasanya apa yang ada sama bapak nurun kepada baik itu kecerdasannya, ketampanannya, ilmunya, hatinya. Justru dianjurin. Ya, makanya saya punya kakak saya lucu. Ya, kadang-kadang suka bikin lelucon pada kita. Saya dulu, ini cerita zaman dulu berapa tahun lalu. Saya dulu bingung
lihat Agim ini masuk televisi, ini kiai apa bukan? Begitu dia kawin gua, bener dia kiai. Iya. Gitu juga para ibu-ibu atau bapak-bapak yang bukan kiai, kalau dapat mantu kiai anak ustaz, ya harap siap terima. Ya, tahu-tahu punya mertua baru. Saya kan mertua, ada mertua lain. Ya harap maklum dah. Kiai, ya Ustaz. Ya. Satu ulama mengatakan Al-Quran nuskhatul aqwa. Al-Quran itu isinya adalah naskah alam semesta, kehidupan kita. Apa yang ada dalam Al-Quran, baik itu hal yang dicela oleh Allah ataupun yang dipuji, apa yang dilarang ataupun disuruh oleh Allah, ada semua dalam Al-Quran. Jadi kalau umpamanya Allah menyebutkan orang-orang yang ahli tahajud, pasti ada orangnya. Orang-orang yang tukang riba, pasti ada orangnya. Orang yang meninggalkan sholat, pasti ada. Orang yang bakhil, ada. Orang yang berzina, pencuri, ada. Tapi Allah juga mengatakan apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna, harus ada. Kalau udah nggak ada, mau kiamat berarti dunia. Ya, jadi kalau ada orang, wah tahlil itu haram, ini pengen cepat kiamat ini. Nggak boleh kawin dua, mau cepat kiamat ini. Kenapa? Al-Quran ini semua isinya harus ada. Ketika sudah hilang, nah itu yang Rasulullah kan, ya. Agama ini terurai, hilang satu demi satu ajarannya. Ajaran yang Rasulullah bawa, ajaran Allah ini hilang. Tali-tali selalu terurai, hilang satu demi satu. Yang terakhir apa? As-salah. Yang terakhir salat. Kalau salat sudah ditinggal dari orang, udah selesai. Udah dekat kiamat. Yang pertama dicabut ilmu al-Islam, ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk ini yang pertama kali dicabut dari umat Islam. Ya, kita sholat puluhan tahun belum tentu kita khusyuknya. Itu ilmu yang dicabut. Karena kita sudah sibuk, kiblat kita di hati kita kepada dulu. Makanya kalau kita mau masih dapat bagian dari hal-hal tersebut, kita rendengkan diri kita kepada orang-orang aulia, as-salihin, atau minimal ulama-ulama al-abidin as-salihin. Ya, ini makanya perlu kita membaca manhaj, membuat haul supaya hati kita diingatin lagi. Tiap hari kita diingatin sama pemain sepak bola, artis, sinetron, apa enggak ngaruh ke hati kita. Ya, tapi kalau kita menyebut nama salihin, orang mengatakan inna dzikra salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang-orang salihin, manaqibnya, akhlaknya, ibadahnya, turun rahmat. Kenapa? Ini mahabbah di hati kita. Amalan hati kita yang menggerakkan pintu rahmat terbuka. Ketika kita mencinta seorang kekasihnya Allah. Penting. Ya, di antara hal yang paling mempengaruhi hati kita menjadi cahaya, menjadi luluh, menjadi baik, jauh dari maksiat, kita sering menyebut nama-nama orang saleh atau manaqib mereka. Ya, baca tuh manaqibnya. Ya, cari para santri-santri apalagi yang udah bisa bahasa Arab, baca kitab kuning, baca itu manaqib-manaqibnya. Beli buku-buku manaqib orang-orang salihin. Ya, supaya cinta, walaupun kita jauh dari sifat kesalehan, minimal kita cinta, nanti kita akan menjadi baik. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikatakan Raisul Autad, pemimpin dari wali Autad di zamannya. Alim, abid, tiap hari khatam Quran 30 juz dalam salat. Kalau Ramadan 2 kali. Mengarang, mengajar, berinfak, karim. Tapi beliau katakan apa? Uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah. Saya ini cinta orang-orang saleh dan saya bukan orang saleh. Ini tawadhu Imam Syafi'i. Menganggap dirinya bukan orang saleh tapi saya cinta.
La'alli, semoga barangkali saya bisa mendapatkan syafaat dari mereka orang-orang saleh. Wa akrahu man bid'atuhul ma'asi, dan saya benci kepada orang-orang yang amalannya maksiat. Walaupun nasawaan juga, walaupun saya juga sama tukang maksiat. Hasyah, jauh Imam Syafi'i dari sifat tersebut. Ini tawadhu, ittihamun nafs. Ya, melihat dirinya dengan pandangan hina. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hanbal, murid sekaligus teman beliau. Ini Imam Syafi'i hormat kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan meminta meriwayatkan hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad dalam ilmu hadis, beliau Masya Allah mengumpulkan ya hadis yang begitu banyak, sampai 750.000, ada yang mengatakan 1 juta hadis yang dia kumpulkan keliling dunia Islam. Musafir bertahun-tahun menemui ulama-ulama hadis, meriwayatkan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tuhibbus salihin wa anta minhum. Ya Imam Syafi'i, engkau cinta orang saleh dan ente juga orang saleh. Ya, nah ini pengakuan dari seorang ulama. Ya, kita nggak boleh ngaku diri ini saya orang soleh nih, saya calon penduduk surga. Orang soleh yang ngomong boleh diterima. Kalau orang yang bukan soleh ngomong masya Allah itu orang baik, jangan percaya. Kenapa? Orang yang bodoh itu katanya apa? Yang mempercayai zon, prasangka orang lain, tapi keyakinan dirinya sendiri dia tinggalin. Ya, al-ahmaq man taraka yaqinan 'indah bidzanni 'inda nas. Orang yang paling bodoh yang meninggalkan keyakinan dirinya sendiri. Dia yakin dirinya masih banyak dosa, dirinya masih banyak aib. Tapi orang muji, masya Allah itu orang baik, itu orang alim, itu orang ahli ibadah. Kita percaya, kita senang. Nah itu orang bodoh. Ini prasangka dia. Kita diri kita lebih tahu, kita yakin diri kita jauh daripada sifat kesalahan. Ya, jadi para santri ingat, jangan merasa dirinya hebat. Ya, belajar, insya Allah bisa menjadi pewaris dari para Nabi Muhammad SAW. Ya, bagi masyarakat yang artinya udah waktunya mungkin udah nikah, sudah nggak mampu ya menjadi talibul ilm santri, masih bisa hadir majelis ilmu, majelis zikir. Ya, ada pengajian ke bulan atau tempat ini bikin pengajian seminggu sekali buat masyarakat, hadir. Ya, kalau bisa meninggal dalam keadaan kita masih ngaji. Man mata, ya, siapa orang yang meninggal dalam keadaan dia masih menuntut ilmu, tidak ada jarak antara dia dengan para nabi kecuali 1 derajat. Ya, sampai ulama-ulama besar itu udah jadi mufti, udah jadi ulama besar, ya. Kalau tidak salah Habib Abdurrahman Masyhur yang mengarang kitab Bughi, Al-Mustarsyidin, mufti Hadramaut. Beliau kemana-mana hadir biasanya bawa kita. Kenapa? Saya meninggal dalam keadaan saya menuntut ilmu. Padahal beliau ada rujukan ulama. Ya, kalau di kota Hadramaut itu ulama, kalau bikin majelis taklim ulama semua pada hadir. Ya, nah ini perlu kita contoh. Di sini kadang-kadang kita ngajar, ulama yang lain nggak mau hadir. Ya, nah, santri-santri begitu harus. Ya, jadi mereka menuntut ilmu, mereka menyimak, lebih senang mendengar dari orang. Bisa jadi dia lebih alim daripada yang ngajar. Ya, Al-Habib Abdullah bin Husain al-Tahir yang mengarang kitab Sunan Taufik, dia punya majelis dihadiri temannya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Maula Aidid. Tapi beliau katakan bahwa Abdullah bin Husain, saya astafid, ya, saya mendapatkan faedah ilmu dari beliau apa-apa yang saya belum tahu, atau saya mendapatkan ilmu dari beliau selaku mendengar lebih banyak daripada dia mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan. Ya, karena ulama-ulama kalau hadir kadang-kadang permasalahan yang sedang dibahas berkembang, nanti ulama yang lain ikut nimbul, mendapatkan, membawa faedah-faedah ilmu dari kitab-kitab yang mereka tunjukkan. Saling memberi, saling menerima ilmu. Ya, begitu para santri. Ilmu itu bisa didapat dari mulut guru, dari kitab yang kita mutalaahkan atau kita hafal. Tapi juga banyak ilmu yang diperoleh sesama teman. Ya, kita mudzakarah bareng atau saling lagi duduk bahas, teman memberikan faedah ilmu yang dia udah tahu, ya kan? Nah, itu banyak ilmu yang kita dapat dari teman. Apalagi namanya teman, kita nggak ada gap, nggak ada pembatas. Kita kalau sama guru kadang-kadang kita serius, takut,
Jadi pikiran kita tuh agak sedikit terkurung. Kalau sama teman tuh kita plong, jadi nerimanya gampang juga. Ya, sedikit semua dari guru, dari teman, dari kita. Ya, nah, insya Allah semuanya menjadi ulama. Ya, mudah-mudahan para santri di sini dan semua santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah berkahi. Allah berikan kesuksesan dalam menuntut ilmu. Allah berikan pemahaman, kecerdasan, cahayakan hati mereka, jadikan mereka adalah pewaris-pewaris ilmu Nabi Muhammad. Dan ilmu yang mereka peroleh ya Allah, baik sedikit atau banyak, ya Allah diberikan keberkahan. Terakhir, saya baru ingat, ya, di antara tanda atau cara bagaimana seorang santri. Ini santri banyak kan ya, ini kan santri, pasti ada santrinya ya. Atau mungkin nanti ada calon santri, mungkin anak-anak para hadirin yang udah kawin ya, atau cucunya. Saya perhatikan dari teman-teman saya, contoh Al-Habib Mundir Al-Musawah yang mengasaskan Majelis Rasulullah yang Masya Allah tersebar bukan hanya di provinsi-provinsi sampai di luar negeri, sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai Maroko, Masya Allah. Umumnya itu orang yang ketika masa nyantren mimpi Rasulullah SAW itu ilmunya barakah. Ketika dia nyantren, itu disebut kita. Siapa orang yang sedang susah mimpi Rasulullah, kesusahannya akan singkir. Siapa orang yang sedang sakit, sedang berobat, mimpi Rasulullah, pertanda akan diberikan kesembuhan. Kalau udah tua ya harus sakit. Mimpi Rasulullah. Siapa orang yang sedang menuntut ilmu, mimpi Rasulullah, maka pertanda ilmunya itu nanti setelah pulang dia akan manfaat barakah. Ya, berapa banyak orang nyantren 10 tahun pinter, tapi pulang-pulang nggak ngajar. Banyak. Itu di Indonesia ini pesantren, Masya Allah. Mungkin kalau di total 1 juta santri mungkin ada. Ya, mungkin seluruh Indonesia mungkin. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Pesantren Lirboyo, entah muridnya 15.000 atau berapa, ya, dan lain sebagainya. Ini kiai belum datang, kiai. Bentar ya. Saya udah mau berhenti di badan. Kiai, terus ini. Tapi artinya potensi pesantren-pesantren di Indonesia, lulusan-lulusannya yang alim banyak. Tapi tidak semuanya memberikan manfaat kepada masyarakat lingkungan. Kita tidak katakan harus bangun pesantren, walaupun hanya mengajar, walaupun hanya di kampungnya sudah manfaat, walaupun hanya ngajar Iqra, ngaji Quran kepada orang-orang anak-anak kecil, itu sudah manfaat kepada lingkungan. Ya, apalagi ngajarin anak kecil, dikatakan ta'limus shaghar yudfi ghadabal jabbar. Ngajarin anak kecil itu bisa memadamkan murkanya Allah. Jadi ngajarin orang gede gampang. Ya, nyimak, kadang-kadang diamplopin. Ini ngajarin anak kecil, ya Allah. Latihan nahan, kesabaran. Makanya pahalanya beda. Bisa memadamkan murkanya Allah. Sama dengan hadis Rasulullah yang lain, sadaqatus sir tudfi ghadabal jabbar. Sedekah sir ini beda sama sedekah terang-terangan. Sedekah sir orang nggak tahu kalau kita sedekah. Kadang-kadang yang terima nggak tahu kita yang ngasih siapa. Itu memadamkan murkanya Allah. Sedekahnya orang yang kurang, yang ketahuan sama orang, itu dipuji oleh Allah. Tapi yang ini Masya Allah bisa memadamkan murkanya Allah. Artinya kita bisa jadi punya dosa yang menyebabkan kita dimurkai Allah. Dengan ini bisa pada Allah memaafkan kita. Itu apa tuh? Sedekah sir sama ngajarin anak kecil, ya, ngajarin Quran, ngajarin sholat, bacaan, ya. Kembali kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin nggak sempat nyantren atau karena satu hal, ya, uzur, hadir ke majelis ilmu minimal seminggu 2 kali. Kenapa nggak seminggu sekali? Ya kita makan minum aja 3 hari, kita nggak makan bisa kelopak-kelopak gitu. Ya, nggak makan nggak minum 3 hari, kira-kira gimana tuh? Jadi kasur nggak bergerak. Ya, bagaimana rohani kita, hati kita perlu juga makanan. Makanannya apa? Makanannya adalah ilmu dan zikir.
Zikir itu mencakup sholat itu zikir, ngaji Quran itu di zikir, zikir yang kita baca wirid itu juga di zikir. Ya, al-baqiyatus shalihat juga termasuk subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya, berkata Al-Habib Umar bin Hafid, ya, guru daripada Habib bin Munzir. Beliau katakan apa yang ada pada masyarakat Islam di dunia sekarang, artinya keterpurukan kita ini umat Islam. Dari segi ekonomi, dari segi kita ditekan oleh orang-orang Barat, Amerika, Eropa dan sebagainya, kemaksiatan, ya, perpecahan, peperangan. Kenapa? Ini disebab nuqsan, kekurangan dua hal. Kekurangan apa? Nurul ilmi wa nurul dzikir, cahaya ilmu dan cahaya dzikir. Ya, dan kewajiban ilmu itu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu juga ada, jangan diartikan wah berarti hanya kiai aja dong. Enggak, ilmu itu ada tingkatannya. Ada ilmu yang daruri, yang semua orang Islam harus tahu. Apa itu? Dari segi akidah. Kita ngaji sifat 20 dan kasarnya, ya. Pahami, bukan sekadar hafal wujud tidak apa, tapi maknanya supaya iman kita yakin. Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil yang berkaitan dengan Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi yang lain. Sifat wajibnya 4, sifat mustahilnya ada 4, sifat jaiznya 1, 9. Ya, sifat wajib pada Allah 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1, 41. Tambah yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi, hak-haknya wajib Nabi, ya, apa yang mustahil dan wajib, apa yang jaiz. Jadi berapa? 50. Makanya sebagian kitab ilmu tauhid nyebut kitab sifat 50. Ada yang bilang sifat 20 kaitannya dengan sifat wajib Allah, ada yang bilang sifat 50. Artinya semuanya wajib kita pelajari. Jadi penting. Ya, sekarang ini ilmu sudah ilmu media sosial. Kalau kita lihat pembahasan agama, lihat komentarnya, kadang-kadang isi kontennya udah banyak hal yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang membenarkan agama semuanya benar, bisa jadi mereka masuk surga. Dan kadang-kadang orang Islam, oh ini orang baik, suka nolong orang, suka membantu, walaupun dia maaf, orang Hindu, orang Buddha, orang mana, ateis, masuk surga. Orang awam, oh iya benar juga, Allah maha rahmat, Allah maha luas. Ini hati-hati. Jangan kita meyakini hal yang salah dalam hati. Ingat ayat Quran, inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, enggak diterima sama Allah cari agama selain Allah. Ini orang non-Islam beramal, suka membantu, bahkan nyumbang masjid, mau kadang bantu nyumbang. Ini anak yatim, membantu ini, mungkin masuk surga. Ingat, orang itu beramal tujuannya kepada siapa? Kalau kita orang Islam beramal mengharap Allah. Lah kalau non-Islam mengharap kepada Allah, kepada Tuhannya, pada Tuhan mereka cari pahala masuk surga sama Tuhannya, jangan cari sama Allah. Itu beramalnya bukan karena Allah yang Maha Esa, masa minta pahalanya kepada Allah. Ya, nah ini perlu masalah akidah. Ya, perlu ada benteng ilmu. Kemudian ilmu apa lagi yang wajib? Ilmu fikih. Fikih itu nggak mesti semuanya. Apa yang kita butuhkan sehari-hari? Ilmu air buat berwudu, bersuci, buat cebok, maaf kadang-kadang. Ya, Rasulullah beri peringatan, amat adab ummati minal bol. Kebanyakan adab umat saya ini gara-gara kencing. Agak rapi urusan bersih-bersih kencing. Ada orang kencing maaf mercik. Karena kan masjid-masjid aja kadang-kadang udah WC-nya berdiri. Kalau dulu tutup, orang bisa duduk, bisa jongkok, bisa. Ini kalau berdiri, merciknya kadang ada, kena celananya. Ya itu pakai sholat ya najis, nggak diterima sholat. Ya, atau maaf, nggak pelajari kalau habis kencing itu disuruh berdehem 3 kali, atau diurut maaf bagian uratnya, bagian bawah. Pelan-pelan supaya sisa-sisanya keluar. Itu diajari dalam fikih. Ya. Dalam maaf buang air besar, ini
kita belajar fikih kadang-kadang kita ngomong udah sedikit agak begini, tapi bukan tujuannya kita bicara vulgar. Ya, kalau kita belajar fikih mau nggak mau kita bahas itu dah. Ya, tinggal ada yang bisa bahasanya diperhalus, ada yang belak-belakan ke saya. Ya, Al-Imam Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab, ketika wafat ditanya, gimana nih mimpin? Allah maafin, ampuni segala kesalahan. Artinya Allah ridha, Allah masukin dia surga. Kenapa? Gara-gara saya mengatakan dalam kitab saya disunnahkan al-istirkhaf. Apa istirkhaf? Ketika kita cebok bagian belakang, dimasukkan sebagian dari kita sedikit untuk mengoreksi sisa-sisa kotorannya supaya bersih. Karena ucapan beliau dalam kitab itu dalam urusan istrinya, Allah ampuni. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada kaitannya. Ketika ayat ini turun, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Rasul tanya para Ansar, ya masyarakat Ansar, apa yang kalian amalkan? Ini ayat turun dari Allah memuji kalian. Ya Rasulullah, kami ini kebiasaannya kalau istrinya menggabungkan pakai batu dulu baru pakai ayat. Ini ulama fikih ada kan sunnah kita menggabungkan. Ya, batu itu boleh kita ganti dengan tisu. Baru pakai ayat. Kalau kita ini salah satu juga boleh. Asal menuruti kaidah aturan fikih. Kitab Safinatun Najwa udah jelasin syarat-syarat istrinya dengan bab. Ya, praktekin sekali-kali. Yang namanya ilmu itu supaya lengket dipraktekin. Jangan mentang-mentang kita di Indonesia, ya banyak air, banyak sungai, itu ilmu nggak boleh dipraktekan semua. Sekali-sekali istrinya pakai tisu. Tapi syaratnya tiga usahakan, 3 tisu atau 3 batu. Ya, urusan wudu, urusan tayamum. Ketika ada orang lupa patah tulang, ini gimana wudunya, tayamumnya? Ya, diatur dalam itu. Puasa Ramadan, masalah zakat, masalah haji bagi yang mampu. Ini masalah haji ini, waduh, gara-gara orang ngantri 20 tahun, 30 tahun. Khawatir ini banyak yang masuk neraka. Ini bahasanya takut masuk neraka. Kenapa? Waduh, saya umurnya udah 60, udah 70 tahun. Ah, saya umur aja dah. Gitu. Hajinya kagak diniatin. Ada haji yang mampu. Ya, harusnya apa? Dia daftar haji. Kalau orang daftar haji kan minimal dia udah niat, udah ada langkahnya. Ya, orang haji pasti umrah juga dia niatin masalah nanti cukup umurnya atau keburu meninggal atau peraturannya kagak boleh karena udah ketuaan, itu urusan manusia, urusan pemerintah. Tapi yang penting niatnya kita sudah ketika meninggal di alam kubur nanti ditanya malaikat kenapa nggak mengerjakan fardu rukun yang kelima padahal punya harta. Udah daftar. Bukannya kita nggak mau berangkat buru-buru, tapi memang dikuotakan, ya, dibatasi, ngantri. Ya, nah, begitu juga yang kita khawatirkan ada orang meninggal, urusan ilmu waris. Ini penting nih. Orang meninggal, orangnya sederhana tapi punya tanah, punya harta peninggalan yang boleh dijual cukup pergi haji. Begitu meninggal dibikinin tahlil, bagi-bagi waris bapaknya kagak dihaji badal, ibunya meninggal nggak dihaji badal. Ada udah wajib, kenapa punya harta? Nggak punya duit, punya tanah yang kalau dijual nilainya cukup untuk haji. Padahal kalau kita belajar ilmu waris, yang namanya harta waris itu setelah melewati 4 proses, yang kelima baru jadi warisan. Sebelum itu tidak dinamakan harta waris, tapi disebut tarikah. Ya, kalau orang Sunda bilang dirkat atau apa ya. Jadi harta meninggal, biaya pertama biaya penyelenggaraan jenazah, biaya kubur, kafan, beli apa namanya wangi-wangiannya dan sebagainya. Ya, udah itu langkah kedua punya hutang nggak sama Allah. Oh, zakatnya belum dibayar. Oh, dia nazar sama Allah. Ya, atau kafarat pernah sakit tinggalin sholat bagaimana? Ya. Ketiga, hutang sama manusia. Ada nggak? Ada, bayarin. Habis itu punya wasiatnya. Oh, pernah wasiat kalau saya meninggal itu tanah jadi pesantren atau buat masjid. Keluar. Udah, ada sisanya. Habis. Udah nggak ada warisan. Nggak ada jatah buat ahli wah. Sudah habis. Kenapa? 4 langkah ini udah ngabisin tarikatnya sih mah. Tapi kalau ada, nah baru tuh sisanya jadi harta wah. Ya.
Walhasil kalau kita ya pelajari ilmu Islam, Islam itu mengajarkan semua aspek kehidupan kita. Makanya Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan. Wa raditu lakum al-Islam din. Aku ridha Islam sebagai agama. Lah kita orang Islam, Allah ridha agama ini jadi tuntunan kita, kitanya kagak ridha. Gimana? Para ahli waris, para perempuan, kita mau bagi sama, laki sama perempuan sama. Banyak lagi ini. Banyak. Padahal Allah sudah mengatakan dia zakari, untuk laki-laki jatah double dari perempuan. Perempuan dapat separuh, karena perempuan jadi kewajiban. Nafkah kewajiban tak. Ya, anak bapak enak. Perempuan pakai jatahnya separuh. Ini pokoknya mau sama laki-laki bagi rata. Ini berarti nggak ribet dengan hukumnya ya, ini perlu kita belajar ilmu fikih. Ya, terakhir ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu yang berkaitan dengan sifat hati, sifat ujub, sifat takabur, sifat dendam, sifat riya, sifat pamer, sifat apa? Nah itu perlu. Ya, bagaimana kita mengenali diri kita, gimana ngobatinnya. Ya, tapi kita belajar. Itu ilmu yang pokok. Selebihnya, itu fardu kifayah ada santri, ada ulama, cukup kita nggak tahu semuanya apa. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Qadana Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.